Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Mohon izin perkenalan. Nama saya Imbuh Yuwono. Apa kabar Bapak Amir? Sudah masuk duluan ini. Posisi di mana Bapak Amir? Apa kabar? Oke. Apa kabar Bapak Budi? Posisi di mana sekarang? Baik, baik Bapak Budi. Baik, selanjutnya Ibu Cici juga udah masuk duluan ini. Posisi di mana, Bu? Ya, mudah-mudahan semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Ya, sebelumnya saya ingin mengetahui lokasi Bapak Ibu secara pasti melalui map ya. Tapi dengan syarat harus jujur ya. Yuk kita sama-sama masuk ke link berikut. Baik Bapak Ibu, bagaimana linknya sudah terlihat? Wah, ini sepertinya sudah langsung masuk nih, ada 3 orang ya. Waduh, ada yang di Malaysia nih, berarti nggak jujur atau memang benar di Malaysia? Oke. Baiklah Bapak Ibu, ini ada sebuah moto yang saya kutip dari Bapak Mufid. Beliau adalah sosok guru muda yang senang berbagi dan sangat produktif. Yuk berbagi, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa bagi sesama. Bapak Ibu, pada saat ini kita sebentar-bentar online, semuanya online ya, semua karena keadaan memaksa di online kan. Tentu tidak asing lagi dengan 2 aplikasi ini ya, yang biasa digunakan secara resmi ya, Zoom dan Google Meet. Ya, tentu sebelum presentasi kita akan membuat slide-nya. Dan sekarang banyak sekali aplikasi yang berkembang selain PowerPoint, baik yang berbasis online atau offline seperti PPT. Ya, inilah adalah beberapa contoh aplikasi yang saya yakin kita pernah melihat, bahkan mungkin mencobanya. Tapi saya tidak akan menjelaskan ini satu persatu Bapak Ibu. Bapak Ibu, salah satu kegiatan WI atau pengajar di awal pembelajaran adalah membangun jembatan ke materi ya, sebagai trigger atau pemicu. Setelah peserta latih satu gelombang dengan kita ya, misal setelah berkenalan dengan padat map tadi, salah satu cara membangun jembatan atau bridging ke materi atau dengan brainstorming yang modelnya bermacam-macam, contoh Jamboard. Nah, di tengah sesi kita bisa lebih berat lagi brainstormingnya, yaitu dengan mind map. Dan ini adalah beberapa aplikasi yang mungkin kita sudah pernah praktekkan Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini Bapak Ibu kadang saat pembelajaran sesi diskusi kelompok ya, kita sebagai pengajar masuk keluar gitu, breakout. Nah, jika ingin tahu sedang apa mereka di dalam breakout, supaya kita nggak repot-repot, ya agar terkondisi, kita bisa atur dengan agar peserta menuliskan hasil notulensinya dalam beberapa aplikasi berikut ini. Ya, dalam hal evaluasi di akhir atau jajak pendapat atau polling ya, yang sebaiknya di awal, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi ini. Baiklah Bapak Ibu, kita sekarang masuk sesi praktek agar menghemat waktu untuk mencoba aplikasi. Ya, saya persilakan Bapak Ibu untuk mengakses link di bawah ini, yaitu link Jamboard. Baik Bapak Ibu, di sesi 2 ini kita mencoba aplikasi Padlet. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengakses link ini. Ya, tadi yang atas sudah kita coba di awal. Baik Bapak Ibu, pada sesi ketiga saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuka Zoom. Mungkin akan melalui video ya. Saya Bapak Ibu nanti lebih jelas, karena tidak mungkin membuka 2 Zoom di sini. Jadi silakan Ibu memperhatikan video di bawah yang akan saya sertakan dan kemudian boleh bertanya nanti. Ya Bapak Ibu, ini adalah contoh mind mapping ya, bagaimana calon menantu idaman, mencari calon menantu idaman.
Baik Bapak Ibu, sekarang sesi 4 praktek. Kita coba aplikasi mind map ya. Kami persilakan masuk ke link berikut. Ya Bapak Ibu, kita masuk sesi kedua ya, teknik diskusi online dengan Six Sticky Hat. Nanti ke depan kita juga akan mempelajari masalah jigsaw dan mudah-mudahan waktunya cukup untuk TGT. Ya, sebelum memulai Bapak Ibu, menjaga tetap fokus dalam kelas online itu memang sulit. Ya, salah satunya adalah kita harus tetap menyalakan video dan sesekali kita harus kontrol itu. Ya, bagaimana respon mereka, bisa saja mereka memakai video palsu. Yang kedua, kita meminta satu siswa untuk menjadi pengawas kelas atau moderator. Kemudian meminta beberapa siswa menjadi notulensi dan nanti akan menyimpulkan dia. Kemudian kita harus berotasi ya, berotasi peran di siswa ini, diusahakan rotasi peran kalau bisa dengan role play dan nyalakan audio pada saat itu. Bapak Ibu, berdasarkan hasil survei yang saya lakukan, ternyata pada saat sesi pertanyaan itu peserta kebanyakan hening ya pada sesi tanya, apalagi diskusi. Ini jangan sampai terjadi dalam diskusi seperti ini. Alasan mereka yang paling tinggi adalah saya bingung, kemudian tidak tertarik dengan topiknya, tidak bermanfaat bagi saya katanya. Kemudian saya bosan, saya tidak paham, tapi ya sudahlah, saya tidak sependapat, tapi ya sudahlah katanya, saya tidak menyimak topiknya, saya perlu waktu berpikir, saya tidak bisa menjawab, bahkan ada yang bilang sedang mengerjakan hal lain. Baik Bapak Ibu, kita memasuki sesi Six Sticky Hat di mana telah kita lakukan dalam Latsar kemarin tahun 2019. Kita memakai chat LMS, ada juga memakai Telegram dan kita memakai WhatsApp juga. Mari kita saksikan link copy chat ya. Ya Bapak Ibu, dalam 60K Hat ini topi putih kita harus berperan sebagai mencari fakta, kemudian topi hijau ide-idenya gimana, kemudian topi kuning manfaat, sebab hitam sebab akibat, kemudian merah perasaan, dan biru adalah proses. Ini kita bisa sesuaikan dengan mungkin supaya menarik dengan kartun Kung Fu Panda atau filmnya ya, nantinya mungkin bisa kita sesuaikan topi putih dengan mantis, hijau dengan monkey, kemudian kuning dengan tigres, kemudian hitam dengan Po, kemudian Mr. Pink merah, kemudian Viper biru. Ya, satu lagi mungkin karakter Mr. Sifu ya, ini perlu kita hadirkan dari satu peserta untuk mengawasi kelas atau moderator. Ini bisa diborong oleh satu orang yang tugasnya adalah untuk mengingatkan, untuk mengisi daftar hadir, misalnya mengatur siapa yang dapat giliran berkomentar, memastikan semua aktif beropini, kemudian memastikan pembicaraan sesuai topik, menegur pernyataannya tidak pantas, menegaskan waktu, atau menyampaikan hal-hal yang belum jelas bagi peserta. Mungkin kalau ada peserta yang malu, bisa dia private kepada dia, terus nanti bisa sampaikan kepada pengajar. Ya, Bapak Ibu, ini adalah Six Sticky Hat di mana setiap peserta akan diberikan materi, kemudian ya kasus setiap kelompok, kemudian mereka diskusikan, dan ingat satu orang itu bertugas sebagai notulen ya. Kemudian setelah itu nanti akan dipresentasikan masing-masing secara bergantian. Kalau kita memakai mind map Bapak Ibu, inilah Six Sticky Hat gambarannya seperti ini. Kita akan membahas masalah jigsaw
Jigsaw ini kita buat dulu home team dan expert team, di mana peserta dibagikan materi satu persatu. Kemudian dalam satu kelompok kita mendapat 3 materi yang kemudian mereka split ke expert team. Kemudian mereka membahas dan nanti kembali lagi ya untuk menyiapkan presentasi ke home teamnya. Dan setelah itu mereka wajib mempresentasikannya secara bergantian per kelompok dari hasil expert team. Dengan demikian masing-masing peserta mempunyai giliran, mempunyai tanggung jawab untuk membahas materi masing-masingnya. Tentunya sebelumnya mereka harus mencari referensinya sebelum ke expert team. Ibu, ini adalah model dari tim grup turnamen di mana kita biasa memakai semacam kuis yang interaktif gitu dan menarik. Dan Bapak Ibu, dalam tiap tim itu, dari tiap tim 1, 2, dan 3 ini akan diambil satu untuk memulai nomor 1, dan sebelumnya harus diacak. Nanti dilanjutkan oleh masing-masing peserta dari tiap kelompok. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan membawakan pantun yang saya kutip dari teman saya, yang isinya Widya Iswara haruslah ramah, tiap pagi sarapannya roti. Karena jabatan itu amanah, mari laksanakan sepenuh hati. Indonesia bak permata, permata indah mengagumkan. Inilah akhir pertemuan kita, semoga manfaat dan dapat diterapkan. Amin.